Bab 541 Raja Naga Hitam Bermata Emas. Kita lihat saja, mari kita lihat betapa spektakulernya kesengsaraan Dewa Binatang dalam keadaan seperti itu. Tepat pada saat ini, perasaan hikmat tiba-tiba menyebar ke setiap sudut. Semua makhluk jiwa mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah langit. Di mata mereka, ada rasa hormat, keinginan, dan juga kegilaan. Mengaum, tidak diketahui siapa yang mengaum lebih dulu, tetapi setelah itu, raungan marah mulai muncul di antara para Soul Beast. Mereka rendah, bersemangat, dan raungan itu mengintimidasi. Binatang besar humanoid yang berdiri di depan juga mengangkat kepala mereka dan meraung marah seolah-olah mereka berperang melawan langit dan dunia. Mereka sepertinya berteriak, mengapa jiwa binatang tidak bisa menjadi dewa? Di tengah raungan yang tak terhitung jumlahnya, raungan naga rendah tiba-tiba bergema. Seolah-olah seekor naga raksasa yang baru saja terbangun menunjukkan kekuatan naganya. Itu benar-benar menekan semua raungan binatang buas dalam sekejap dan menyebabkan dunia bergetar. Langit menjadi gelap dalam sekejap dan awan gelap menutupi langit. Segala sesuatu di sekitar mereka sedikit bergetar dan Lan Xuanyu bahkan bisa merasakan kekuatan hidup yang tak terhitung jumlahnya di tanah menyembur keluar dan berkumpul di langit. Di bawah raungan naga yang rendah dan abadi itu, pusaran garis keturunannya mulai bergetar hebat. Sebuah lingkaran cahaya warna-warni keluar dari dadanya dan emosi pantang menyerah yang tak terlukiskan menyebar di dalam hatinya. Itu benar, raungan naga itu dipenuhi dengan raungan yang pantang menyerah. Dalam raungan itu, ada juga emosi yang telah ditekan oleh Beast God selama beberapa dekade. Sejak dia menjadi Raja Binatang dan Dewa Binatang, Ditian telah memimpin jiwa binatang untuk berperang melawan manusia sampai mereka berada di ambang kepunahan. Itu adalah manusia yang telah menyadari hubungan antara manusia dan monster jiwa, dan itu juga berkat serangan balik yang luas yang memungkinkan monster jiwa akhirnya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi apakah dia mau menerimanya? Dahulu kala, monster jiwa adalah eksistensi terkuat di planet itu, dan naga adalah pemimpin dari semua ras. Jika dia bisa menjadi dewa, jika dia tidak memiliki belenggu langit dan bumi yang tak terlihat, mungkin semuanya akan tetap sama. Perlombaan naga sedang menurun, jiwa binatang sedang menurun, dan semua tekanan ada padanya. Dia tidak mau menyerah ke langit. Saat terakhir akhirnya tiba. Tidak peduli apa, dia harus mencobanya dan menggunakan nyawanya sebagai harganya. Gemuruh. Guntur yang memekakkan telinga bergemuruh. Seluruh langit menjadi gelap gulita dalam sekejap. Dan pada saat inilah sosok raksasa yang tak tertandingi yang menutupi langit tiba-tiba membubung ke langit dan muncul di udara. Itu adalah naga hitam raksasa yang bersisik. Bahkan dari bawah, orang masih bisa merasakan ukurannya yang menakutkan. Panjangnya lebih dari 3000 meter dan hanya bisa dibandingkan dengan kapal perang manusia kelas Raja Naga kelas 2. Atau mungkin, nama kapal perang korvet kelas Raja Naga berasal dari sini. Itu memiliki sisik tebal dan sepasang sayap raksasa, membuatnya tampak seperti gunung yang menekan kepalanya saat berputar di udara. Bahkan beberapa sosok perkasa manusia yang sudah berada di level dewa mau tidak mau merasa tertekan saat melihatnya. Orang harus tahu bahwa tidak peduli seberapa tinggi kultivasi Dewa Binatang Ditian, dia tidak setingkat dewa. Pada saat ini, satu-satunya perasaan yang dimiliki setiap orang adalah syok yang hebat. Makhluk yang bisa tumbuh hingga ukuran yang sangat besar, sungguh keberadaan yang menakutkan. Meskipun Beast God Ditian tidak bisa menjadi dewa, jumlah energi yang dia kumpulkan terlalu besar. Dari Mother Planet ke Soul Beast Planet, lalu ke Elven Planet. Itu telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun dan juga telah menghindarinya. Pada saat ini, dia akhirnya tidak punya cara untuk menghindarinya lagi dan harus menghadapinya dengan nyawanya. Gemuruh. Gemuruh-gemuruh lainnya bergema, dan langit yang awalnya gelap tiba-tiba menyala. Cahaya terang itu menerangi dunia saat sambaran petir raksasa turun dari langit dan menghantam tubuh raksasa Dewa Binatang Ditian. Ledakan. Dewa Binatang tiba-tiba mengangkat kepala naganya, dan cahaya kemasan keluar dari matanya. Raungan naga di mulutnya berubah menjadi raungan marah. Tubuh raksasanya bergetar hebat, dan dia benar-benar menggunakan ekornya untuk menyerang petir. Dalam sekejap, langit berubah warna dan planet bergetar. Sambaran petir itu langsung hancur, tetapi pada saat berikutnya, tubuh raksasa Beast God Ditian menjadi agak ilusi. Itu benar, dia telah menjadi ilusi. Setelah itu, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, diri yang lain benar-benar muncul di tubuhnya yang sangat besar.
Mereka persis sama. Dua naga hitam yang panjangnya 3.000 meter muncul di udara. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Tapi setelah diperiksa lebih dekat, salah satu dari dua naga hitam itu kokoh sementara yang lain agak ilusi. Berdiri di garis depan tim Akademi Shrek, Wang Tianyu berkata dengan ekspresi serius, ini adalah kesengsaraan avatar. Ini adalah kesengsaraan dari obsesi sendiri. Hanya dengan mengalahkan diri sendiri seseorang dapat berubah dan menjadi dewa. Itu mungkin bagi orang lain, tetapi untuk dewa buas, ini mungkin kesengsaraan yang paling sulit. Bagaimana obsesi yang telah bertahan selama ratusan ribu tahun bisa dengan mudah dipatahkan? Mungkinkah surga benar-benar tidak mengizinkan jiwa binatang menjadi dewa? Ledakan, saat Wang Tianyu bergumam pada dirinya sendiri, kedua naga di langit sudah bertabrakan. Kegelapan dan cahaya keemasan bertabrakan dan menyerang dengan gila-gilaan. Potongan besar daging dan darah berceceran di udara, tetapi setelah dagingnya dirobek, ia akan menguap dan mengapung di planet ini. Di permukaan planet, energi kehidupan yang sangat padat segera muncul. Ini adalah akumulasi dewa binatang di Tian selama ratusan ribu tahun. Ratu Elf menatap langit dan menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa ini adalah hadiah terakhir dewa buas untuk planet Elf. Karena kedatangan sejumlah besar monster jiwa, itu pasti akan menyebabkan hilangnya energi kehidupan di planet ini meningkat. Itu menghabiskan akumulasi ratusan ribu tahun untuk memberi makan energi hidupnya ke planet ini. Bahkan di saat-saat terakhir, Bisgat masih mempertimbangkan kelangsungan hidup rasnya. Seperti yang diharapkan dari dewa binatang, kedua naga hitam itu bertarung dengan gila-gilaan, menyebabkan langit menjadi gelap. Fluktuasi kekuatan jiwa yang mengerikan dan guncangan kekuatan spiritual menyebabkan para master jiwa yang menonton merasa pusing. Semua orang terkejut saat mereka merasakan perubahan garis keturunan mereka, munculnya energi kehidupan di sekitar mereka, dan penguatan mereka. Tidak ada keraguan bahwa setiap orang yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut akan mendapat manfaat darinya. Ini juga alasan mengapa Soul Beast World mengundang mereka. Mereka ingin membentuk hubungan yang baik dan memperjuangkan masa depan yang damai untuk Soul Beast World. Bisgat telah memanfaatkan sepenuhnya saat-saat terakhirnya dalam kesengsaraan hanya agar rakyatnya dapat bertahan lebih baik. Dia telah berusaha keras. Lan Xuanyu menatap kosong ke pertempuran di langit saat niat pantang menyerah di dadanya menjadi lebih kuat. Dia bisa merasakan keengganan dan kesedihan di hati Bisgat. Mengapa Soul Beast tidak bisa menjadi dewa? Mengapa binatang buas tidak bisa menjadi dewa? Pikiran Bisgat tampaknya terus-menerus ditransmisikan ke laut spiritualnya dan bergema di dalam hatinya. Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi linglung saat gambar muncul di benaknya. Seolah-olah dia telah tiba di dunia lain dan melihat dewa naga yang sangat kuat itu. Seekor naga raksasa yang ditutupi sisik 9 warna membumbung tinggi di langit dengan ribuan naga menari di sekitarnya. Naga raksasa yang panjangnya lebih dari 1 kilometer dan bahkan beberapa ribu meter mengelilinginya. Di tengah awan abadi, di tanah, ada binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang tidak bisa dipanggil tetapi tampak mengaum sangat kuat dalam menanggapi raungan naga di langit. Bab 542 Namaku Bai Xiu Xiu. Di antara binatang ilahi di tanah, Lan Xuanyu tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah harimau raksasa yang diselimuti bulu emas dan hitam, tubuhnya sebesar gunung. Itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan harimau, dan di belakangnya, binatang ilahi yang tak terhitung jumlahnya merespons. Mereka menanggapi raungan naga dewa naga di langit. Raungan naga dan raungan harimau mengguncang langit dan bumi. Di kejauhan, ada sosok raksasa dan aura menakutkan yang membuat pasukan yang tak terhitung jumlahnya menunggu mereka. Naga raksasa 9 warna mengeluarkan raungan naga yang keras dan yang pertama terbang ke depan. Di tanah, emas raksasa dan harimau hitam menyerbu dengan berani dan mengeluarkan dua bayangan emas dan hitam di belakangnya. Bersama dengan dewa naga di langit, mereka menyerbu ke kejauhan. Pertempuran itu menyebabkan langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap. Itu adalah tabrakan antar ras, perang yang menentukan penguasa. Sementara pertempuran kuno ini bergema di benak Lan Xuanyu, Dong Qianqiu, yang tidak jauh darinya, memiliki tatapan kosong di matanya. Adegan yang sama sekali berbeda muncul di benaknya. Itu adalah dunia biru, dunia milik laut. Air laut yang dingin membuat segalanya terasa begitu transparan dan nyaman. Hiu putih besar berenang bebas di laut, sesekali mengeluarkan suaranya sendiri. Ada lebih dari 100 hiu putih yang membentuk kelompok raksasa ini. Di antara mereka,
ada dua eksistensi raksasa di pusatnya. Lingkaran cahaya putih samar beriak. Tubuh hiu terbesar tiba-tiba berubah dan menyusut dengan cepat. Itu sebenarnya secara bertahap berubah menjadi bentuk manusia dan menjadi pria paruh baya yang tampan. Seluruh tubuhnya ditutupi pakaian putih dan rambut biru gelapnya berkibar di belakangnya. Di sampingnya, hiu putih besar raksasa lainnya juga mulai berubah menjadi wanita cantik. Dia juga berpakaian putih dan rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Air laut di sekitar mereka tampak terbelah dengan sendirinya saat hiu putih berputar-putar di sekitar mereka. Mereka berdua berpegangan tangan dan memiliki senyum di wajah mereka. Sebuah lingkaran cahaya samar dipancarkan dari tubuh mereka dan menyinari air laut di sekitarnya, membuat segalanya menjadi lebih jelas. Tepat pada saat ini, seekor hiu putih mungil berjalan mendekat dan mendatangi wanita itu. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan serangkaian gelembung. "Kamu nakal lagi, Bai Pau Pau." Wanita itu menutup mulutnya dan terkikik. Hiu putih mungil itu segera mengayunkan tubuhnya dan pria paruh baya itu tertawa. "Putri kami tidak puas. Dia tidak suka nama, Pau Pau, terlalu tidak enak untuk didengar." "Hahaha." Wanita itu tertawa. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Siapa yang memintanya begitu suka meniup gelembung? Dia sudah sangat besar, namun dia masih meniup gelembung sepanjang waktu. "Mengapa kita tidak memanggilnya Bai Siu Siu?" Pria paruh baya itu tertawa. Dia tidak akan pernah menerimanya. "Sebenarnya, saya pikir memanggilnya Siu Siu terdengar cukup bagus. Bukankah bagus jika pengucapannya sama dengan Siu Siu? Mengapa kita tidak memanggilnya Bai Siu Siu? Putri kita pasti akan menjadi sangat cantik." "Baiklah, kalau begitu sebut saja dia Bai Siu Siu." Keberatan ditolak, "Bayi perempuanku." Hehehe, adegan berubah dan semuanya berubah menjadi gelembung. Itu masih laut, tapi semuanya tampak telah berubah. Seekor hiu putih raksasa berenang di laut, dan suaranya yang jernih menggema di dalam air. "Saya tidak ingin dipanggil Siu Siu, saya ingin memberi nama untuk diri saya sendiri. Berada di dalam SCA, yang saya kendalikan adalah es. Aku ingin bisa membekukan dunia ini dan segalanya. Saya ingin memberi diri saya nama yang mendominasi, Dong Qianqiu, pembekuan 1000 musim gugur." "Ayah, ibu," keberatan ditolak. Tepat pada saat ini, suara tak berdaya bergema di laut. "Kamu gadis kecil, kamu nakal lagi. Aku akan membiarkanmu. Anda dapat menyebut diri Anda apapun yang Anda inginkan, tetapi pertahankan nama belakang Anda sebagai Siu Siu. Ayah sudah terbiasa memanggilmu seperti itu. Kembali dengan cepat. Baru-baru ini, wilayah laut kita tidak terlalu damai. Paus harimau iblis sering muncul. Jangan pergi terlalu jauh. Jangan biarkan ayah dan ibu khawatir. Saya tahu. Aku akan kembali sekarang." Air laut pecah dan berubah menjadi gelembung yang menghilang tanpa bekas. Dong Qianqiu, yang berdiri di samping Lan Xuanyu, air mata mengalir di wajahnya. "Ayah, ibu, ayah, ibu." Dia akhirnya mengingat semuanya dan mengingat masa lalu yang sengaja dia lupakan karena kesedihannya. "Dong Qianqiu, tidak, nama saya Bai Siu Siu." Ketika dia masih muda, dia memberontak, tetapi setelah tumbuh dewasa, dia menyadari betapa kekanak-kanakannya dia. "Aku sangat merindukan kalian, andai saja kalian masih hidup. Ayah, ibu, aku tidak akan keras kepala lagi. Aku hanya ingin kalian kembali hidup-hidup." Gemuruh, petir menyambar dan guntur bergemuruh di langit. Kedua naga hitam raksasa itu masih bertabrakan. Tubuh mereka mulai berubah menjadi ilusi dan bahkan menyusut. Retakan muncul di langit dan merobek ruang di sekitar mereka. Tanpa sadar, Wang Tianyu, Yang Hui, Bai Ling Xuang, dan Tang Miao sudah melayang di udara. Mereka bekerja sama untuk meletakkan lapisan penghalang energi, mengisolasi segala sesuatu di langit, terutama retakan spasial itu. Lan Xuanyu terengah-engah saat pemandangan di hadapannya kembali, tetapi dia hanya merasa sangat lelah, seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran besar. Tidak ada keraguan tentang hasil akhir dari pertempuran antara para dewa dan binatang ilahi. Binatang ilahi seharusnya kalah. Ini harus menjadi alasan mengapa binatang buas tidak dapat berkultivasi menjadi ketuhanan apapun yang terjadi. Tetapi mengapa binatang ilahi dan para dewa tidak bisa hidup berdampingan dengan damai? Apa yang menyebabkan pertempuran saat itu? Napas Lan Xuanyu agak cepat dan dia tanpa sadar melihat ke samping. Dia segera melihat wajah Dong Qianqiu dipenuhi air mata. "Qianqiu, ada apa?"
Lan Xuanyu dengan cepat meraih tangannya. Dong Qianqiu menundukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Maaf, aku bukan Dong Qianqiu lagi. Saya Bai Xiuxiu. Panggil aku Bai Xiuxiu di masa depan, oke? Lan Xuanyu tertegun. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Dong Qianqiu, tapi dia bisa dengan jelas merasakan kesedihan di hatinya. Dia belum pernah melihat Dong Qianqiu seperti ini sebelumnya. Dia tidak bertanya lebih lanjut dan hanya menganggukkan kepalanya diam-diam sambil memegang tangannya erat-erat. Merasakan kehangatan datang dari telapak tangannya, Dong Qianqiu, tidak, keadaan pikiran Bai Xiuxiu akhirnya sedikit stabil. Dia mengambil setengah langkah ke depan, membiarkan dirinya lebih dekat dengannya. Selalu ada rasa stabilitas di sekelilingnya. Tiba-tiba, langit menyala. Kedua naga hitam raksasa itu tiba-tiba berubah menjadi ungu cerah pada saat bersamaan. Tubuh mereka sudah dipenuhi luka, tapi saat ini, mereka masih memancarkan aura yang sangat kuat. Tiba-tiba, naga hitam dengan tubuh padat menerkam ke depan. Mengabaikan luka besar yang ditinggalkan oleh naga hitam ilusi di tubuhnya, itu benar-benar memeluk dan menjeratnya. Tubuh raksasa mereka melilit satu sama lain, dan celah ruang besar di sekitar mereka tampaknya telah meledak karena energi kuat yang keluar dari tubuh mereka. Dalam sekejap, pemandangan aneh muncul di langit. Di tengahnya ada dua naga hitam raksasa yang memancarkan cahaya ungu yang kuat, dan di sekitar mereka ada retakan ruang yang besar dan gelap gulita. 4 pembangkit tenaga dewa memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Jika begitu banyak retakan spasial mendarat di permukaan planet, itu akan segera menimbulkan bencana besar. Mereka semua fokus dan menjaga dengan hati-hati, tidak membiarkan retakan apapun menyebar. Tepat pada saat ini, suara rendah namun bermartabat bergema di telinga semua orang. Aku lahir dan ditemani oleh Dewa Naga. Dengan bantuan Dewa Naga, aku telah menjadi Raja Naga. Sayangnya, surga tidak menjagaku dan perlombaan naga jatuh. Saya berkeliling dunia dan mencapai dao saya di hutan Great Stardow. Setelah itu, saya berkultivasi selama ratusan ribu tahun dan melindungi garis keturunan binatang buas. Hari ini, surga tidak berperasaan dan akhirnya ingin memotong jalanku ke depan. Saya memiliki hati nurani yang bersih tentang apa yang saya lakukan dalam hidup saya. Saya hanya khawatir tentang apa yang akan terjadi setelah saya. Setelah kepergianku, Raja Harimau akan mewarisi posisi Dewa Binatang dan akan didukung penuh oleh semua rekanku. Kerja sama kami dengan Shrek, Sekte Tang, Pagoda Roh, dan Kuil Dewa Perang tetap tidak berubah. Saya berharap Federasi akan menjaga kami dan melindungi ras kami. Bab 543 Kenaikan Dewa Hewan ke Surga. Suara rendah ini langsung muncul di kesadaran semua orang. Suaranya sangat tenang dan tidak ada kesedihan, seolah-olah dia menceritakan hal yang sangat biasa. Tetapi ketika suaranya muncul, semua makhluk jiwa mulai meratap. Bisgat akhirnya tidak bisa melawan langit dan tidak bisa mengambil langkah terakhir ke depan. Apakah dia benar-benar akan mati pada akhirnya? Rasa duka yang sangat besar menyebar ke seluruh planet saat puluhan ribu makhluk jiwa melolong dalam kesedihan. Tiger King tidak bisa lagi mempertahankan wujud manusianya dan berubah kembali menjadi harimau raksasa. Saat dia hendak terbang ke langit, dia ditarik kembali oleh Emerald Swan. Tetesan besar air mata mengalir keluar dari mata biji saat tubuhnya yang halus bergetar. Bagaimana mungkin dia tidak ingin bergegas maju dan membantunya? Namun, semua ini tidak ada artinya. Bisgat Ditian tidak dapat menembus belenggu dan tidak ada yang bisa membantunya. Mungkin, ini adalah takdir. Biji menarik Raja Harimau dan perlahan berlutut dengan satu kaki. Binatang hebat yang telah berubah menjadi bentuk manusia di sekitarnya juga berlutut dengan satu kaki. Ayah! Tiger King berteriak di bagian atas paru-parunya. Dia akhirnya berubah kembali ke wujud manusianya dan sekali lagi menjadi gadis kecil yang manis itu. Dia berlutut di tanah dan menangis. Di langit, dua sosok raksasa itu secara bertahap memampatkan sekali lagi. Ruang yang hancur di sekitar mereka menjadi lebih intens karena secara bertahap berubah menjadi lubang hitam dan menarik tubuh raksasa itu masuk. Berharga, jangan menangis. Kamu harus kuat. Kamu harus mewarisi ambisi ayahmu, kamu harus melindungi klan kita dengan baik. Suara Bisgat Ditian menjadi lembut dan baik, tetapi kabut di langit menjadi lebih tebal. Dewa Binatang, biji berteriak ke arah langit. Sebuah bayangan berkelap-kelip di belakangnya, dan bayangan hijau tua tampak seperti akan membubung ke langit. Lubang hitam menjadi lebih intens.
Aura yang menakutkan menekan penghalang yang dibentuk oleh 4 dewa dan menyebabkannya bergetar hebat seolah bisa pecah kapan saja. Kekuatan kesengsaraan Dewa Binatang di Tian begitu kuat sehingga bahkan 4 pembangkit tenaga dewa peringkat tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi mereka. Akhirnya, semua celah spasial terhubung dan berubah menjadi fluktuasi spasial yang sangat kuat. Semuanya menyatu dalam sekejap dan sosok raksasa Dewa Binatang segera tersedot. Tunggu aku. Di tengah tangisannya yang sedih, Biji tiba-tiba menjejalkan Raja Harimau ke pelukan Raja Iblis segudang di sampingnya. Cahaya giok menyala dan dia berubah menjadi angsa zamrud raksasa yang membubung ke langit. Dia benar-benar keluar dari penghalang yang dipasang oleh 4 dewa dan menyerbu ke arah lubang hitam tanpa ragu-ragu. Tidak ada lagi air mata di matanya, hanya tekad. Tidak ada yang menghentikan Biji, bahkan hewan hebat sekalipun. Tanpa penindasan Dewa Binatang di Tian, Biji akan segera menghadapi kesengsaraan hidup dan mati. Baginya, dia harus menghadapi kematian pada akhirnya. Selanjutnya, saat ini, dia hanya ingin mengikutinya. Bukan hanya Biji, sosok ungu gelap lainnya naik ke langit. Itu adalah seorang wanita berpakaian ungu yang telah berdiri di antara binatang-binatang hebat. Wajahnya pucat sepanjang waktu dan dia tidak mengungkapkan emosi apapun. Tapi ketika Emerald Swan Biji naik ke langit, dia juga terbang dan mengejar Biji, menuju lubang hitam tanpa ragu-ragu. Wang Tianyu mengulurkan tangannya dan ingin menghentikan mereka, tetapi Tang Miao menghentikannya. Tang Miao menghela nafas pelan. Biarkan mereka pergi. Bagi mereka, itu mungkin lebih menyakitkan daripada kematian. Lebih baik pergi dengan orang yang mereka cintai. Wang Tianyu mengerutkan alisnya. Dia belum menikah seumur hidup, tapi bukan karena dia tidak tahu tentang masalah antara pria dan wanita. Dia hanya merasakan beban di hatinya, tekanan yang tak tertahankan. Saat Emerald Swan dan wanita berbaju ungu hendak masuk ke dalam lubang hitam, cakar naga yang tampaknya patah tiba-tiba menjulur keluar dari lubang hitam dan jatuh. Biji dan wanita berbaju ungu itu langsung dikirim terbang dari langit dan mendarat di tanah. Lubang hitam di langit menyusut dan akhirnya berubah menjadi titik hitam yang menghilang selamanya. Aduh aduh aduh, Auman mengaum-mengaum. Dewa Binatang telah naik ke surga dan semua binatang meratap. Dalam sekejap, seluruh planet seakan menjadi lautan kesedihan. Makhluk jiwa yang tak terhitung jumlahnya bersujud di tanah dan meratap kesakitan. Tiger King bahkan pingsan di pelukan Myriad Demon King. Lan Xuanyu mengatupkan bibirnya dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Kehendak Dewa Buas yang tak tergoyahkan melekat di hatinya. Meskipun dia hanya pernah melihat Dewa Binatang sekali, meskipun dia hanya mengatakan beberapa kata yang ambigu kepadanya, sikap kepahlawanannya telah terpatri dalam benaknya. Terlebih lagi, dia adalah ayah dari Lan Hudi. Bai Xiu menatap kosong ke langit. Kematian Dewa Binatang telah menyebabkan dia mengingat semua yang dia hadapi sebelumnya. Ayah, Ibu, Xiu akan baik-baik saja, jangan khawatir. Jika saya menjadi dewa suatu hari, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk menemukan kesempatan untuk menghidupkan kembali Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, dia bukan lagi Dong Qianqiu yang memberontak, tetapi Bai Xiu yang merindukan orang tuanya. Dia tiba-tiba berbalik dan mengabaikan semua tatapan di sekelilingnya. Dia memeluk Lan Xuanyu dengan erat dan menangis. Angsa Zamrud, Biji, dan wanita berbaju ungu perlahan bangkit dari tanah. Ekspresi mereka sangat sunyi, dan bahkan ada sedikit ketenangan dalam keheningan yang mematikan itu. Kedua gadis itu saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya berjalan menuju Soul Beast secara diam-diam. Apa yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah bahwa ekspresi mereka tidak lagi tegas seperti sebelumnya, dan tampaknya ada sesuatu yang berbeda di mata mereka. Kegagalan kesengsaraan Dewa Binatang tidak diragukan lagi akan menyebar ke seluruh federasi dalam waktu singkat. Itu akan berdampak besar pada seluruh Soul Beast World, dan itu sama untuk Soul Beast di Elfen Planet. Fakta bahwa jiwa binatang tidak bisa menjadi dewa pada akhirnya tidak hancur, dan berbagai kekuatan menyaksikan segalanya. 4 pembangkit tenaga peringkat dewa kembali ke tanah. Dewa binatang telah naik ke surga dan memberi makan bumi. Itu juga memperkuat energi kehidupan di planet ini. Raja Harimau akan menjadi dewa binatang yang baru. Mulai saat ini, Dewa Binatang tidak lagi menjadi Ditian tetapi Lan Hudi, Dewa Binatang Lan Hudi. Meskipun aku sudah menduga bahwa ini mungkin hasilnya, kematian Dewa Binatang masih membuatku menghela nafas. Dia terlalu bangga, bahkan di saat-saat terakhir, dia tidak berniat untuk berubah menjadi jiwa roh.
Suara Bai Lingsuang dipenuhi dengan penyesalan. Nyatanya, mereka berempat maju ke depan dengan harapan di hati mereka, berharap Dewa Buas akan memilih untuk membentuk kontrak dengan manusia di saat-saat terakhir dan menjadi jiwa roh. Jika Bisgat benar-benar memilih untuk melakukannya, mereka bahkan bersedia melepaskan jiwa roh dari tubuh mereka, bahkan jika kultivasi mereka harus turun di bawah level dewa. Dengan Bisgat Ditian sebagai Spirit Soul, mereka pasti akan dapat mencapai level 11 di masa depan, atau bahkan level 12 yang legendaris. Sayangnya, Bisgat memiliki harga dirinya sendiri dan tidak berniat membuat kontrak dengan manusia manapun. Bisgat tidak akan pernah menjadi Spirit Soul manusia. Harga dirinya tidak akan mengizinkannya. Selain itu, dia adalah pilar spiritual di hati semua makhluk jiwa. Jika dia telah membuat pilihan itu, jiwa binatang pasti hanya akan ada sebagai pengikut manusia, dan itu pasti bukan yang ingin dilihat oleh dewa binatang. Jadi, dia lebih suka dihancurkan tanpa pandang bulu daripada hidup seperti itu. Bisgat benar-benar mengagumkan, Tang Miao berkata dengan tulus. Wang Tianyu mengangguk, meskipun kami masih menyimpan sedikit harapan di hati kami, saya merasa kami tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu Dewa Buas hari ini. Jika bukan karena penghalang yang dipaksakan oleh langit, pencapaian Bisgat bukanlah sesuatu yang bisa kita capai. Yang Hui menghela nafas dan berkata, jangan bicarakan ini lagi. Jiwa binatang sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini. Mari kita bawa kembali orang-orang kita sendiri secepat mungkin. Kami akhirnya menyaksikan sejarah. Federasi bisa tenang sekarang. Dengan mengatakan itu, dia menertawakan dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Bab 544 Kunjungan Dua Binatang Besar. Tang Miao menyipitkan matanya dan berkata, sebenarnya, bahkan jika Dewa Buas akan mengalami kesengsaraan di planet induk, saya merasa akan sangat sulit baginya untuk berhasil. Pembatasan jiwa binatang seperti kutukan yang tercetak di kedalaman garis keturunan mereka. Bahkan jika semua syarat terpenuhi, mereka pada akhirnya akan hancur sendiri. Bukankah ini sama selama kesengsaraan Avatar hari ini? Saya khawatir itu masalahnya, kata Bai Lingsuang. Jadi, Federasi hanya bersikap picik. Hati-hati dengan kata-katamu, kata Yang Hui kesal. Federasi juga memiliki kesulitannya sendiri. Tekanan di lini depan tidak kecil, dan di belakang tidak boleh ada masalah. Bisgat memiliki fondasi yang kuat dan dapat dengan mudah menjadi variabel, jadi Federasi tidak punya pilihan selain berhati-hati. Baiklah, tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju kuil Dewa Perang. Berbagai ahli bubar satu demi satu dan sedang dalam perjalanan kembali. Kemudian, mereka mengatur pesawat luar angkasa dan meninggalkan planet ini secepat mungkin. Dengan kematian Bisgat Ditian, dunia Soul Beast pasti akan mengalami reorganisasi dalam waktu yang lama. Tiger King masih muda, dan butuh waktu lama untuk menstabilkan posisinya sebagai dewa binatang. Bagian dalam dunia jiwa binatang perlu disesuaikan. Ini juga yang diinginkan Federasi. Lan Xuanyu dan teman-temannya kembali ke markas dengan semangat rendah. Yuanen Hui mengikuti mereka kembali. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Lan Xuanyu tetapi melihat semua orang dalam suasana hati yang buruk, dia tidak mengatakan apa-apa. Dong Qianqiu, yang telah mengganti namanya menjadi Bai Xiuxiu, langsung menemui Xiaoqi dan memberitahunya bahwa dia ingin mengganti namanya. Akademi Shrek tidak memiliki batasan dalam hal ini, tetapi pendaftaran sekolah dan arsip federal Dong Qianqiu sendiri harus diubah karena hal ini dan memerlukan beberapa prosedur. Kembali ke kamar mereka sendiri, Lan Xuanyu dan Liu Feng saling memandang. Liu Feng menghela nafas dan berkata, Bisgat masih belum berhasil. Ton Dragon sangat sedih. Sepanjang tahun pertama berada dalam suasana hati yang buruk, dan alasan utamanya adalah karena mereka dipengaruhi oleh jiwa roh mereka. Jiwa roh mereka telah menyimpan ingatan mereka, sehingga mereka secara alami dapat merasakan kematian dewa binatang. Orang hanya bisa membayangkan kesedihan mereka. Lan Xuanyu berkata, kami tidak benar-benar memahami hal-hal pada tingkat itu, tetapi sangat disayangkan bagi dewa binatang dan dia sangat tidak mau. Kultivasinya selama ratusan ribu tahun dibakar menjadi abu. Little Dai juga harus sangat sedih. Saya tidak menyangka bahwa orang yang datang ke tempat kami untuk tidur hari itu akan menjadi penerus dewa binatang. Apakah Anda ingin mengunjunginya? Liu Feng bertanya. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Dia pasti sangat kesal sekarang.
Tidak ada gunanya aku mengunjunginya. Pasti ada banyak monster jiwa yang menghiburnya sekarang. Aku juga tidak tahu harus mencarinya kemana. Saya hanya berharap untuk bertemu dengannya lagi sebelum saya pergi. Liu Feng mengangguk. Ini hari yang panjang, ayo istirahat. Setelah merasakan aura Dewa Binatang hari ini, garis keturunan Raja Naga Putih saya sangat berfluktuasi. Saya ingin memahaminya. Ayo berkultivasi. Hari sudah malam ketika mereka bergegas kembali dan di luar sudah gelap. Mereka akan kembali besok dan Lan Xuanyu ingin memanfaatkan malam itu untuk menyerap lebih banyak energi kehidupan sehingga dia bisa berkultivasi dalam perjalanan pulang. Lagi pula, perjalanan kembali akan memakan waktu lama. Keduanya duduk bersila di tempat tidur dan memasuki kondisi meditasi. Sebenarnya, selama proses kesengsaraan Bisgat hari ini, karena isolasi dari 4 pusat kekuatan dewa, mereka tidak dapat merasakan terlalu banyak aura tingkat dewa. Ini agak disesalkan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, demi keamanan. Jika tidak, setelah kesengsaraan avatar Dewa Binatang di Tian akan jatuh ke tanah, tidak banyak dari mereka yang mampu menahannya. Lan Xuanyu memasuki kondisi meditasi sangat lambat hari ini karena terlalu banyak pikiran yang berantakan di dalam hatinya. Dia menjadi tenang dengan susah payah dan mencapai keadaan di mana dia melupakan segalanya. Tepat pada saat ini, 2 tamu tiba di perkemahan Akademi Shrek. Wang Tianyu memandangi 2 orang yang berdiri di depannya dengan heran dan merasa agak tidak percaya. Karena 2 orang yang muncul di luar pintunya pada malam hari adalah 2 orang yang hampir mati demi di Tian. Mengenakan gaun hijau giok, itu adalah Emerald Swan, biji, sebuah eksistensi di bawah hanya 1 orang di dunia Soul Beast dan di atas segalanya. Wang Tianyu juga mengenal wanita berbaju ungu itu. Dia sudah berada di antara 10 Great Beast puluhan ribu tahun yang lalu, dan dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya, dia bahkan berada di atas Emerald Swan. Dia adalah salah satu dari sedikit True Dragon yang bertahan sampai sekarang, Abyssal Demon Dragon. Namanya adalah Ratu Iblis. Dalam catatan ras manusia, mereka samar-samar tahu bahwa Biji dan Ratu Iblis sama-sama wanita Dewa Binatang di Tian. Hanya saja mereka selalu bersaing satu sama lain dan orang luar tidak terlalu yakin dengan hubungan mereka dengan di Tian. Wang Tianyu tidak menyangka bahwa keduanya akan benar-benar bersatu. Lansia, kalian, Wang Tianyu menatap mereka dengan ragu. Untuk sesaat, dia agak bingung. Biji dan Ratu Iblis tampak sangat tenang. Biji berkata dengan acuh tak acuh, Pavilion Master Wang, kamu harus sangat jelas tentang situasi kita setelah Dewa Binatang meninggalkan kita hari ini. Saya tidak pandai bertarung dan akan segera menghadapi kesengsaraan saya. Saya ingin mengikuti jejak Bisgat, tetapi dia ingin saya mencoba hidup kembali untuk klan saya dan melihat apakah ada kesempatan. Jadi, saya di sini untuk menandatangani kontrak. Saya juga, Ratu Iblis selalu menjadi orang yang tidak banyak bicara, dan dia membuat pendiriannya jelas. Mendengar kata-kata keduanya, mata Wang Tianyu membelalak. Apa yang sedang terjadi? Keduanya adalah eksistensi terkemuka di Soul Beast World. Apa yang dimaksud dengan menandatangani kontrak? Bukankah itu menjadi jiwa roh manusia? Dan mereka benar-benar memilih saya. Wang Tianyu ragu-ragu sejenak dan berkata, saya sangat menyambut Anda berdua dan berterima kasih atas pilihan Anda berdua. Hanya saja aku sudah menjadi dewa dan slotku sudah penuh, ini. Jika itu adalah Bisgat di Tian, dia pasti akan rela mengorbankan salah satu spirit soul-nya dengan segala cara. Meskipun kedua orang di hadapannya ini juga merupakan makhluk jiwa kelas atas, Wang Tianyu masih ragu untuk mengorbankan jiwa roh untuk mereka, bahkan jika jiwa-jiwa buatan manusia. Tapi dia masih tergoda, terutama Ratu Naga Iblis Abyssal. Jiwa bela dirinya adalah naga tiran petir biru, dan memiliki jiwa roh naga sejati tidak diragukan lagi akan meningkatkan fondasinya. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai level 11 di masa depan. Namun, proses kultivasi ulang menjadi dewa pasti tidak singkat. Apakah itu layak atau tidak harus ditimbang? Bagaimanapun, bahkan jika dia terus berkultivasi dengan mantap, bukan tidak mungkin dia mencapai level 11 di masa depan. Pavilion Master Wang, kami tidak ingin mempersulit Anda. Kami secara alami tidak akan menyusahkan Anda untuk berkultivasi kembali. Kami masing-masing mengincar seorang siswa dari Shrek Academy. Kami datang ke sini kali ini hanya untuk menyapa Anda dulu, lalu kami akan menemukan mereka untuk menandatangani kontrak. Emerald Swan, Biji, berkata dengan acuh tak acuh. Wang Tianyu tertegun sejenak dan langsung kecewa.
Tapi ini setara dengan membantunya membuat keputusan. Dia menyesuaikan keadaan pikirannya dengan sangat cepat. Ini selalu merupakan hal yang baik. Dengan dua memilih Shrek ini, pasti akan ada dua siswa yang berpotensi menjadi dewa di masa depan, dan bahkan bisa dikatakan sudah pasti mereka akan menjadi dewa. Bagus sekali, kami menyambut Anda dengan tangan terbuka. Bolehkah saya tahu siapa yang Anda berdua pilih? Wang Tianyu berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, dia merasa hatinya memanas. Dia tidak berharap banyak dari kemungkinan kecil Dewa Binatang membuat kontrak, tapi sekarang, dia memiliki dua binatang hebat yang mau bergabung. Ini benar-benar hal yang bagus. Terutama angsa Zamrud itu, kemampuan penyembuhannya selalu menduduki peringkat pertama di dunia monster jiwa, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Legenda mengatakan bahwa ketika monster jiwa meluncurkan bistide mereka 20.000 tahun yang lalu dan menyerang kota-kota manusia, Biji dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyembuhkan seluruh pasukan monster jiwa. Tidak peduli siapa yang akan mendapatkan roh jiwa dari binatang jiwa tipe penyembuhan terbaik ini, Akademi Shrek pasti akan menghasilkan seorang guru jiwa dengan kemampuan penyembuhan super. Biji dan Ratu Iblis saling memandang dan masing-masing menyebutkan sebuah nama. Bab 545 di Tian mengakui gurunya. Mendengar kedua nama tersebut, Wang Tianyu tertegun. Pilihan mereka sebenarnya, ****. Kekuatan jiwa mengalir secara alami saat pusaran garis keturunan menyerap energi kehidupan di udara untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Mungkin karena Dewa Binatang di Tian telah memberi makan seluruh planet sebelum kematiannya, tingkat penyerapan energi kehidupan Lan Xuanyu jelas meningkat. Pusaran garis keturunannya terus pulih. Pikirannya sudah benar-benar tenggelam dalam kultivasi. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, pikirannya tiba-tiba menjadi kesurupan. Lan Xuanyu terkejut dan segera terbangun dari kondisi kultivasinya. Itu bukan hal yang baik untuk kesurupan sambil mengedarkan kekuatan jiwa, ini adalah tanda penyimpangan Qi. Begitu kekuatan jiwa salah, itu akan sangat merepotkan. Tetapi pada saat berikutnya dia merasakan sekelilingnya menjadi gelap gulita. Seolah-olah kesadarannya ditarik keluar dan dia muncul di langit malam yang gelap gulita. Alasan mengapa dia mengira itu adalah langit malam adalah karena ada bintik-bintik cahaya bintang yang bersinar di kegelapan. Suara rendah terdengar dalam kesadarannya, Ditian memberi hormat kepada tuanku. Setelah mendengar suara ini, kesadaran Lan Xuanyu berfluktuasi dengan hebat. Ditian, Dewa Binatang Ditian, bukankah dia sudah mati? Mungkinkah aku sudah benar-benar gila? Suara Bisgat Ditian bergema sekali lagi. Tuan, Anda tidak perlu ragu. Ditian belum mati, tapi masih di ambang kematian. Saya tidak dapat selamat dari kesengsaraan avatar, tetapi inilah yang saya harapkan. Jika aku tidak bertemu denganmu, satu-satunya pilihan Ditian adalah mati. Tapi surga masih memberi kita ras naga dan garis keturunan binatang jiwa kita kesempatan untuk bertahan hidup. Itu memungkinkan saya untuk bertemu dengan Anda di saat-saat terakhir. Saat itu, saya sudah memutuskan masa depan saya. Tuan, apakah Anda bersedia menandatangani kontrak dengan saya? Biarkan saya menjadi pelayan jiwa-jiwa Anda dan melayani Anda sekali lagi. Lan Xuanyu kemudian menyesuaikan pikirannya dan mentransmisikan pikirannya. Maksudmu kamu ingin menjadi jiwa rohku. Tapi saya rasa saya tidak membutuhkan jiwa roh. Juga, Tuan yang kamu bicarakan adalah Dewa Naga. Tapi sepertinya aku hanya memiliki sedikit garis keturunan Dewa Naga dan itu bermutasi. Saya, Tuan adalah reinkarnasi Dewa Naga, tidak ada keraguan tentang ini. Saya pernah melayani Dewa Naga dari generasi sebelumnya, jadi saya tidak mungkin salah. Guru tidak perlu rendah hati tentang hal ini. Tuan jelas tidak membutuhkan jiwa roh, jadi Ditian hanya ingin menjadi pelayan. Untuk dapat menemani Anda dalam bentuk roh jiwa juga membutuhkan perlindungan Anda. Dengan bimbingan aura guru, Ditian memiliki kemungkinan menembus penghalang itu. Bisgat Ditian ingin menjadi jiwa rohku. Sejujurnya, jika Lan Xuanyu bangun sekarang, jantungnya pasti akan berdetak lebih cepat. Mengabaikan yang lainnya, hanya perasaan ini yang terlalu indah. Itu adalah Dewa Binatang Ditian. Ditian menghela nafas dan berkata, guru seharusnya merasakannya hari ini juga. Surga tidak adil bagi kita, jiwa binatang. Atau lebih tepatnya, kekalahan kami saat itu menyebabkan kami tidak lagi memiliki kesempatan untuk bangkit. Sekarang guru terlahir kembali, akhirnya memberi kita kesempatan untuk bertahan hidup. Ditian juga berharap bisa menemanimu selamanya. Lan Xuanyu,
Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Ditian kemudian berkata, saya tidak perlu Anda melakukan apapun, Anda hanya harus setuju untuk membiarkan saya menjadi jiwa roh Anda. Namun, kesengsaraan kali ini telah menyebabkan saya terluka parah. Selain itu, demi klan saya harus memberi makan planet peri dan hampir menghabiskan seluruh energi hidup saya. Setelah menjadi jiwa roh Anda, saya akan memasuki tidur panjang sampai sense spiritual saya terisi kembali. Lan Xuanyu bertanya dengan ragu, tidur lama. Berapa lama ini? Bukankah Spirit Souls dapat membantu tuan mereka bertarung? Tapi orang ini ingin tidur dan sepertinya ingin meminjam aura garis keturunan Dewa Naga miliknya. Manfaat apa yang akan diberikan kepadanya? Meskipun reputasi Bisgat Ditian sebagai Spirit Soul bagus, sepertinya tidak ada gunanya sama sekali. Sense spiritual Ditian sangat kuat. Setelah mendengar pertanyaan Lan Xuanyu, dia langsung mengerti apa maksud Lan Xuanyu. Dia tersenyum pahit dan berkata, jangan khawatir, Guru. Ditian masih berguna. Pertama, ketika Guru berada dalam situasi yang mengancam jiwa, Ditian akan bangun. Kedua, garis keturunan Anda akan distimulasi oleh saya dan mempercepat pertumbuhannya. Meskipun saya tidak berhasil melampaui kesengsaraan, sense spiritual saya telah berevolusi dan setengah melangkah ke ranah Divine Sense. Itu juga akan memiliki efek perlindungan untuk lautan spiritual Guru. Sederhananya, meskipun saya akan mengandalkan aura Anda untuk berevolusi, saya masih akan terus memberi Anda makan kembali. Ini setara dengan penstabil dan akselerator untuk kultivasi Anda. Itu akan mencegahmu mengamuk. Lan Xuanyu bertanya, berapa lama kamu perlu pulih? Aku juga tidak tahu, jawab Ditian. Ini sangat berkaitan dengan pertumbuhan Guru. Jika Guru dapat berkultivasi dan mencapai tingkat dewa, saya pasti akan hidup kembali pada saat itu. Lan Xuanyu berkata tanpa daya, itu masih terlalu dini. Tapi saya setuju. Lagi pula, demi Little Dai, aku tidak bisa membiarkanmu mati begitu saja. Penjelasan Ditian sudah meyakinkannya. Fakta bahwa dia mampu membangunkan dan melindunginya ketika dia berada dalam situasi hidup dan mati setara dengan memberinya jimat pelindung lainnya. Ditian ragu sejenak sebelum berkata, Tuan, saya punya permintaan lain. Tolong jangan beritahu siapapun tentang saya, termasuk orang tua Anda. Saya khawatir mereka tidak akan setuju. Lan Xuanyu menjawab, itu bukan masalah, saya pasti akan merahasiakannya. Bagaimana dia tahu bahwa orang tua yang disebutkan Ditian berbeda dari orang tua yang dia kira? Ditian menghela nafas lega dan berkata, bagus kalau begitu. Aku juga tidak punya pilihan. Kalau tidak, saya tidak akan menyusahkan Guru. Tuan, saya akan mulai bergabung dengan Anda sekarang. Hati Lan Xuanyu sedikit bergetar. Sebenarnya, mustahil baginya untuk tidak khawatir sama sekali. Lagi pula, Dewa Binatang Ditian adalah Dewa Binatang yang pernah mengguncang seluruh planet Douluo. Dia khawatir Ditian akan melakukan sesuatu yang buruk padanya. Tetapi dibandingkan dengan risikonya, manfaatnya jauh lebih dapat diprediksi. Bagaimanapun, Dewa Binatang telah mencapai kesepakatan dengan Federasi dan kemungkinan dia menyakitinya jauh lebih rendah. Pada saat yang sama, berdasarkan perubahan garis keturunannya, masih ada perbedaan antara garis keturunan Ditian dan garis keturunannya. Dia memiliki garis keturunan Dewa Naga dan Ditian memiliki atribut kegelapan, yang hanya merupakan salah satu dari 7 atributnya. Bahkan jika dia ingin menyakitinya, sepertinya tidak ada cara untuk melakukannya. Terlepas dari apakah itu Wang Tianyu atau Xiaoqi, keduanya pernah mengatakan bahwa siapapun yang bisa mendapatkan persetujuan Dewa Binatang dan membuat kontrak jiwa-jiwa dengannya akan sangat beruntung. Karena keduanya sangat setuju, kemungkinan munculnya bahaya tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, setelah menimbang pro dan kontra, Lan Xuanyu tidak punya alasan untuk menolak. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa Ditian saat ini benar-benar sangat lemah, meskipun dia tidak yakin bagaimana Ditian bisa mengelabui semua pembangkit tenaga dewa untuk berpikir bahwa dia telah mati. Saat Lan Xuanyu tenggelam dalam pikirannya, sensasi dingin tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Bayangan hitam samar diam-diam memasuki kamarnya dan kamar Liu Feng dan langsung membekas di kulit Lan Xuanyu. Setelah berputar-putar di sekitar tubuhnya sejenak, bayangan hitam itu dengan cepat menemukan 3 sisik Dewa Naga di dadanya dan melilitnya. Segera, pola hitam samar muncul di tubuh Lan Xuanyu. Pola hitam ini samar-samar memancarkan lingkaran cahaya kemasan. Di bawah rangsangan, 3 sisik Dewa Naga di dada Lan Xuanyu langsung menyala.
Berkah klan naga, Tuan sebenarnya memiliki aura hati para naga. Suara terkejut di Tian bergema. Berkah klan naga, apa itu? Lan Xuanyu bingung, tidak yakin apa maksud di Tian. Di Tian berkata dengan suara rendah, ini adalah bukti pengakuan ras naga kita. Anda memiliki pengakuan lebih dari 1000 naga sejati. Ini berarti bahwa Anda benar-benar penguasa suci dari ras naga kami. Sudahkah Anda menemukan kuburan ras naga kami? Bab 546 menyatu dengan Di Tian. Tidak, Lan Xuanyu sangat ragu. Di Tian tiba-tiba menyadari. Aku sudah mengerti, itu seharusnya diberikan kepadamu oleh orang tuamu. Sepertinya aku mengingat sesuatu. Guru, saya akan memulai proses peleburan. Anda hanya perlu santai, itu tidak akan membebani Anda. Saat dia berbicara, aura dingin menjadi lebih kuat dan mulai meluas ke 3 sisik Dewa Naga di pusaran garis keturunan Lan Xuanyu. Pusaran garis keturunan Lan Xuanyu langsung menyala, terutama lingkaran cahaya 7 warna di dalamnya. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan diam-diam merasakan perubahan pusaran garis keturunan. Dia tidak mencoba mengendalikannya dan hanya mengamatinya dengan hati-hati. Utas aura hitam mengalir ke pusaran garis keturunannya dan tidak berhenti di depan energi emas dan perak di luar. Sebaliknya, mereka langsung menuju inti 7 warna. Segera, warna hitam di dalam pusaran 7 warna menjadi lebih kuat dan aura hitam sepertinya telah menemukan rumahnya sendiri saat diam-diam bergabung ke dalamnya. Setelah peleburannya, Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan pusaran garis keturunannya berkembang pesat seolah-olah telah memakan tonik yang hebat. Hampir seketika, itu telah kembali ke kondisi puncaknya. Konsumsi dari memakan buah kaisar langsung terisi kembali. Tidak hanya itu, di bawah pengaruh aliran udara hitam, 7 warna garis keturunan Dewa Naga membengkak. Meskipun hanya membengkak sesaat, itu telah meningkatkan jumlah 7 warna dengan margin yang besar dan setidaknya sepertiga dari ukuran aslinya. Kemudian, 7 warna menjadi stabil. Lan Xuanyu mengamati dengan seksama dan menyadari bahwa ada pola naga samar pada warna hitam. Terima kasih guru telah menerima saya. Di Tian akan tertidur lelap. Jika guru menemui bahaya, Di Tian secara alami akan merasakannya dan bangun. Jika guru memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, Anda juga dapat mencoba menanamkan kekuatan spiritual Anda ke garis keturunan Anda untuk membangunkan Di Tian. Tetapi yang terbaik adalah tidak membangunkan saya lebih dari sekali setahun. Jika tidak, akan sulit untuk mengatakan apakah Di Tian akan dapat bangun di masa depan. Sebelum Lan Xuanyu dapat mengatakan apapun, dia tiba-tiba merasakan aura spiritual yang sangat kuat mengalir ke laut spiritualnya dan membuat penglihatan batinnya fokus ke sana. Air laut emas di laut spiritual Lan Xuanyu melonjak hampir seketika. Di langit di atas, bayang-bayang pola naga hitam terus berkedip. Setiap kali mereka muncul, pola ini akan membekas di sekelilingnya dan membentuk pola naga ilusi di udara. Lan Xuanyu segera merasa bahwa laut spiritualnya tampaknya menjadi lebih stabil. Permukaan air laut juga berangsur-angsur meningkat seolah-olah dirangsang dan tumbuh secara halus. Dan peningkatan ini sama sekali tidak membuatnya terbebani. Pola naga ilusi yang tercetak di langit membuat seluruh dunia spiritualnya sangat kokoh. Inilah yang dikatakan Di Tian tentang membantunya menstabilkan laut spiritualnya. Kekuatan spiritual tidak diragukan lagi sangat penting bagi para master jiwa. Dengan stabilitas seperti itu, akan sangat bermanfaat bagi kultivasi dan kekuatannya secara keseluruhan. Ketika semua sosok ilusi menjadi stabil, Lan Xuanyu merasa bahwa laut spiritualnya telah berlipat ganda dan indera spiritualnya lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan ini terlalu indah. Orang harus tahu bahwa peningkatan kekuatan spiritual bahkan lebih sulit daripada peningkatan kekuatan jiwa, terutama setelah mencapai alam tertentu. Kecuali seseorang menggunakan beberapa metode kultivasi khusus, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. 1. Membutuhkan waktu untuk menumpuk. Sejak Qian Lei mulai mengembangkan kekuatan spiritualnya untuk memperkuat jiwa bela dirinya, kekuatan spiritualnya telah melampaui kekuatan Lan Xuanyu. Tapi setelah menyatu dengan Dewa Binatang, kekuatan spiritual Lan Xuanyu menjadi 2 kali lipat. Bahkan dia tidak yakin seberapa kuat kekuatan spiritualnya. Dia harus menggunakan alat pengukur untuk mengujinya ketika dia kembali. Aura Di Tian secara bertahap ditarik kembali dan menghilang ke dalam tubuh Lan Xuanyu. Lan Xuanyu kemudian bangun. Dia perlahan membuka matanya. Saat itu masih malam, tetapi dia menyadari bahwa malam telah menjadi lebih jelas dari sebelumnya dalam penglihatannya. Dia bahkan bisa melihat debu halus di ruangan itu, dan pikirannya lebih jernih dari sebelumnya.
Ini adalah manfaat dari peningkatan besar dalam kekuatan spiritual. Persepsinya tentang jiwa dan kekuatan garis keturunan menjadi lebih halus, dan dia mampu mengendalikannya dengan lebih bebas. Blue Silver Grace berpola perak Lan Xuanyu memberinya kemampuan untuk mengontrol elemen. Peningkatan kekuatan spiritualnya ini tidak diragukan lagi merupakan bantuan besar untuk mengendalikan elemen-elemennya. Setelah beberapa perhitungan, senyuman muncul di wajah Lan Xuanyu. Keuntungannya dari perjalanannya ke planet ini terlalu besar. Meskipun dia tidak tahu cara memanggil Babon Vajra 90.000 tahun, kekuatan bertarungnya tidak diragukan lagi kuat. Pusaran garis keturunannya meningkat lebih dari 2 kali lipat, dan dia bisa makan 2 buah kaisar lagi. Garis keturunan Dewa Naganya telah meningkat pesat. Pada saat yang sama, dia juga menyatu dengan Dewa Binatang di Tian. Meskipun itu tidak bisa memberinya cincin jiwa yang kuat atau keterampilan jiwa seperti jiwa roh yang sebenarnya, hanya peningkatan kekuatan garis keturunan dan kekuatan spiritualnya tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar. Belum lagi, ada juga kartu trufnya yang menyelamatkan nyawa Dewa Binatang di Tian, yang memberinya jaminan besar ketika dia akan menghadapi bahaya di masa depan. Dia sudah samar-samar tahu bahwa di masa depan, siswa pelataran luar Akademi Shrek harus pergi misi. Sepertinya akan seperti ini mulai dari tahun keempat. Kemudian, mereka mungkin menghadapi bahaya. Ada satu hal lagi yang sangat penting bagi Lan Xuanyu, dan itu mampu membangkitkan Dewa Binatang setahun sekali. Dewa Binatang di Tian adalah makhluk jiwa yang maha kuasa dengan basis kultivasi hampir 1 juta tahun, dan dia juga Dewa Binatang dari seluruh generasi. Mengabaikan yang lainnya, hanya pengalaman kultivasinya, teknik bertarung, dan sebagainya yang terlalu berharga. Dia bisa menyiapkan beberapa pertanyaan sulit dan menanyakannya setelah membangunkannya. Secara keseluruhan, meskipun dia tidak mendapatkan Spirit Souls seperti rekannya yang lain, perolehannya hanya bisa lebih besar. Saat ini, peningkatan paling langsung adalah kekuatan spiritual dan garis keturunannya. Tapi yang terpenting, itu telah meletakkan dasar yang kuat untuk kultivasinya di masa depan. Lan Xuanyu mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, dia benar-benar percaya diri untuk menjadi siswa berprestasi di Akademi Shrek, dan dia pasti bisa masuk ke pengadilan negeri. Ketika dia pertama kali tiba di Shrek, dia mengandalkan bakatnya dalam memerintah untuk melewati ujian dengan Qian Lei dan Liu Feng dan akhirnya masuk ke Akademi Shrek. Tetapi pada saat itu, mereka bertiga berada di bawah tekanan yang sangat besar. Kalau tidak, Liu Feng tidak akan bekerja terlalu keras dan bahkan Qian Lei tidak berani bermalas-malasan. Saat itu, mereka adalah yang terlemah di kelas. Tapi sekarang berbeda, semuanya berbeda. Setelah lebih dari 1 semester kultivasi, mereka telah mengalami perubahan total. Mereka awalnya yang terlemah, tetapi kecepatan pertumbuhan mereka pasti yang tercepat. Meskipun Lan Xuanyu masih yang terakhir di kelas dalam hal kultivasi kekuatan jiwa, kekuatan tempurnya yang sebenarnya jauh melampaui apa yang bisa diukur oleh kekuatan jiwa. ******. Dan tidak jauh dari mereka, di ruangan lain, ada 2 hati yang bergerak dengan keras. Lan Mengqin dan Dong Qianqiu, yang telah memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Bai Xiuxiu, telah memasuki kondisi meditasi tetapi terbangun oleh perubahan aura sekitar yang tiba-tiba. Ketika mereka membuka mata pada saat yang sama, mereka terkejut menemukan bahwa ada 2 orang lagi di kamar mereka. Salah satunya mengenakan gaun hijau panjang dan berpenampilan cantik. Bukankah dia Emerald Swan, BG, yang berada di urutan kedua setelah 1 orang di Soul Beast World? Yang lainnya adalah wanita berbaju ungu yang hampir mengikuti di Tian hari ini. Ketika mereka melihat mereka muncul di dalam ruangan, Bai Xiuxiu dan Lan Mengqin tertegun. Bab 547 menyatu dengan angsa Zamrud. Mereka saling memandang dan segera turun dari tempat tidur. "Maaf mengganggu kalian," kata BG dengan lembut. Lan Mengqin dan Bai Xiuxiu agak gelisah dan tidak tahu harus berkata apa. Pikiran Bai Xiuxiu lebih stabil. "Kalau begitu kalian para senior di sini untuk..." BG mendesah pelan. "Bisgat telah naik ke surga, dan kami tidak ingin tinggal lebih lama lagi karena kami akan menghadapi kesengsaraan yang tidak dapat kami selamatkan. Jadi, setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, kami memutuskan untuk pergi bersama kalian. Kami hanya tidak tahu apakah kalian mau menerima kami." Lan Mengqin tercengang dan berkata, "Spirit Soul." Setelah mengucapkan 2 kata ini, dia menyesalinya. Dengan status kedua orang ini di dunia binatang buas, bagaimana mungkin kata-katanya tidak membuat mereka marah?
Tanpa diduga, Biji menganggukkan kepalanya tanpa ragu dan berkata, "Ya, jiwa roh. Kami bersedia menjadi jiwa roh Anda. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menerima kami." Mendengar kata-katanya, Lan Mengkin langsung melompat. Lagi pula dia masih gadis kecil. Bagaimana mungkin dia tidak senang ketika kejutan yang begitu menyenangkan datang begitu cepat? "Ya, aku bersedia." Lan Mengkin sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan wajahnya memerah. Di sisi lain, Bai Xiuxiu mampu mempertahankan ketenangannya. Dia membuka mulutnya dengan cara yang sedikit canggung tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Ikuti aku." Tepat pada saat ini, Ratu Iblis, yang mengenakan gaun ungu, melambai pada Bai Xiuxiu dan berbalik untuk keluar. Bai Xiuxiu memandang Lan Mengkin dan menyadari bahwa saudara perempuannya yang baik tidak memandangnya sama sekali. Matanya bersinar dan dia hampir akan melemparkan dirinya ke pelukan Biji. Meskipun dia tidak tahu mengapa kesempatan seperti itu tiba-tiba muncul, dia tahu bahwa itu terlalu penting bagi Lan Mengkin. Emerald Swan menempati peringkat kedua setelah Beast God dalam generasi Great Beast mereka. Bahkan jika dia tidak bisa bertarung, dia masih sangat kuat. Bai Xiuxiu menyenggol Lan Mengkin dengan lembut sebelum mengikuti di belakang Ratu Iblis. Biji memandang Lan Mengkin yang bersemangat di depannya dan senyum tipis muncul di wajahnya saat kata-kata yang tersisa untuknya bergema di kepalanya. "Kembalilah, aku tidak akan mati. Tuan kita telah turun dan saya akan mengikutinya. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk menjadi dewa di masa depan. Anda dan Ratu Iblis juga bisa ikut dengan saya dan memilih dua teman wanita di sisi guru. Jika tidak, akan sulit bagi Anda untuk selamat dari kesengsaraan berikutnya. Anda secara alami akan merasakan keberadaan aura saya di tubuh guru. Setelah saya bangkit kembali, ini akan menjadi waktu untuk benar-benar menerobos dan membangun kembali diri saya dan mengatasi kesengsaraan untuk menjadi dewa. Guru akan terlahir kembali dan ras kita akan berkembang. Karena suara inilah dia dan Abyssal Demon Dragon Empress memilih untuk hidup." Sebelum hari ini, mereka belum mendengar kabar apapun dari Beast God. Mereka tidak menyangka Dewa Buas akan membuat keputusan seperti itu. Tidak heran dia membiarkan Raja Harimau menjaga hubungan baik dengan orang itu. Lingkaran hijau lembut muncul dari tangan Biji dan segera, Lan Mengkin merasa bahwa pikirannya telah dibersihkan dan emosinya yang bersemangat menjadi tenang. Biji menatapnya dan tersenyum. "Siapa namamu?" "Senior, nama saya Lan Mengkin. Jiwa bela diri saya adalah Snow Woman dan Jade Phoenix Sitter," kata Lan Mengkin cepat. Biji sedikit mengangguk. "Aku bisa merasakan jiwa bela dirimu. Saya tidak menyangka bahwa kalian manusia benar-benar dapat memiliki jiwa bela diri wanita salju. Ada masalah dengan kompatibilitas kedua jiwa bela diri Anda. Meskipun saya tidak sepenuhnya cocok dengan jiwa bela diri Anda, jika Anda mau, saya dapat membantu Anda meningkatkannya sampai batas tertentu. Saya tidak pandai berkelahi, tetapi saya pandai membantu. Saya dapat membantu Anda menyesuaikan kemampuan Anda sendiri dan membuatnya lebih harmonis dan cocok untuk Anda. Apakah Anda bersedia?" "Saya bersedia," jawab Lan Mengkin tanpa ragu. Jika itu adalah binatang jiwa biasa, dia tidak akan melihat kedua kali jika tidak pandai bertarung. Tapi orang di depannya ini berbeda. Dia memiliki kultivasi setidaknya 600.000 tahun. Mengesampingkan segalanya, hanya memikirkan bagaimana cincin jiwanya di masa depan akan menjadi warna oranye emas yang legendaris membuat Lan Mengkin sangat bersemangat. "Baiklah kalau begitu, mari kita mulai." Biji tersenyum dan melambaikan tangan kanannya dengan lembut. Seketika, seluruh ruangan menjadi hijau. Sebuah lingkaran hijau gelap berkembang di bawah kaki mereka saat pola yang rumit muncul. Angsa hijau tua itu tampak membumbung tinggi di antara pola-pola itu. Pada saat berikutnya, sosok mereka benar-benar diselimuti oleh lingkaran cahaya hijau tua itu. Di luar ruangan, Ratu Iblis berjalan diam-diam di depan sementara Bai Xiuxiu mengikuti di belakang. Dia hanya berhenti ketika mereka mencapai hutan di tepi perkemahan. Ratu Iblis berbalik dan menatap Bai Xiuxiu dengan tenang. Kalimat pertamanya menyebabkan seluruh tubuh Bai Xiuxiu bergetar. "Kamu adalah hiu putih besar roh iblis, kan?" Meskipun dia telah menduga bahwa pihak lain dapat melihatnya, dia tidak mengharapkan Ratu Iblis untuk mengatakannya dengan lantang. "Sangat sulit bagi kami para makhluk jiwa untuk berkultivasi hingga dewasa. Dengan basis kultivasi 100.000 tahun, kita harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesadaran sejati. Seseorang sepertimu, yang aura soul beast-nya telah sepenuhnya menghilang,
bahkan lebih sulit untuk membedakan apakah kau manusia atau Soul Beast hanya dari penampilanmu saja. Saya percaya bahwa Anda telah tercerahkan atau dipengaruhi oleh seorang ahli sejati sebelumnya, kata Ratu Iblis dengan tenang. Jadi, kamu tidak perlu Spirit Souls untuk mendapatkan cincin jiwamu. Selama Anda terus berkultivasi setelah menjadi manusia dan menghidupkan kembali semua cincin jiwa Anda bisa menjadi manusia sejati. Tetapi tahukah Anda bahwa ketika Anda mencapai cincin jiwa ketujuh Anda akan menjadi berbeda dari diri Anda sekarang. Pada saat itu, Anda masih dapat memilih untuk menggunakan keahlian asli Anda untuk cincin jiwa Anda, tetapi Anda juga dapat memilih untuk bergabung dengan jiwa roh seperti manusia manapun untuk menambah jumlah cincin jiwa Anda karena pada cincin jiwa ketujuh, Anda tidak akan lagi menjadi binatang buas tetapi manusia sejati. Kami berbeda darimu. Kami telah memilih untuk mempertahankan diri kami sendiri saat itu, jadi yang Anda lihat hanyalah bentuk manusia palsu. Tetapi Anda telah memilih untuk benar-benar berkultivasi sebagai manusia dan menjalani kehidupan baru. Anda berkultivasi seperti manusia manapun dan berangsur-angsur berubah menjadi manusia sejati. Tidak banyak orang seberani Anda dan bahkan lebih sedikit lagi yang berhasil. Lagi pula, dalam proses ini, kita terlalu mudah ditemukan oleh master jiwa manusia dan dapat diburu untuk menjadi cincin jiwa 100.000 tahun. Saya harus mengatakan bahwa Anda hidup di era yang baik. Di masa-masa awal kami tidak pernah repot untuk berkultivasi kembali sebagai manusia. Karena manusia mencari makhluk jiwa yang memilih untuk berkultivasi sebagai manusia dan memburu mereka untuk menjadi cincin jiwa 100.000 tahun, selalu berdarah. Dan di eramu, manusia sudah bisa hidup damai dengan kami para Soul Beast. Bai Xiu menarik napas dalam-dalam. Ya, saya hidup di era yang baik. Anda benar, saya memilih menjadi manusia karena seseorang mencerahkan saya. Apa tujuanmu? Ratu Iblis bertanya. Bai Xiu terdiam sesaat sebelum dia berkata perlahan, ada banyak. Dewa binatang begitu kuat, tetapi dia masih tidak dapat mengatasi kesengsaraan pada akhirnya. Ini berarti bahwa jalur Anda mungkin tidak dapat berfungsi. Dan berkultivasi sebagai manusia memberi saya lebih banyak kesempatan untuk berkembang. Orang tua saya sudah lama meninggal, dan saya ingin menjadi dewa. Tidak peduli seberapa ilusinya, setelah menjadi dewa, saya mungkin memiliki kesempatan untuk menghidupkannya kembali. Orang tua saya memiliki musuh besar dan seorang dermawan membantu saya membalas dendam saat itu. Tapi karena kesedihanku, aku kehilangan sebagian dari ingatanku dan tidak bisa lagi mengingat penampilan dermawanku. Tapi aku bisa merasakan auranya, jadi aku masih harus membayarnya. Kesengsaraan Bisgat membantu saya memulihkan sebagian dari ingatan saya. Saya percaya bahwa saya akan mengingat lebih banyak di masa depan. Ratu Iblis sedikit mengangguk. Bagus sekali. Saya sangat puas dengan jawaban Anda. Paling tidak, Anda memiliki motivasi yang kuat untuk bekerja keras dan menjadi dewa. Jika Anda bersedia, saya bersedia membuat kontrak dengan Anda. Hiu putih besar roh iblis adalah salah satu penguasa di laut, tetapi izinkan saya memberitahu Anda dengan jujur, akan sangat sulit bagi Anda untuk menjadi dewa hanya dengan ini. Tetapi jika Anda termasuk saya, itu akan berbeda. Saya akan menggunakan garis keturunan saya untuk membantu membuat garis keturunan Anda berkembang sebelum Anda mencapai cincin 7. Setelah deringan ke-7, aku akan benar-benar menyatu denganmu. Jika kita bekerja sama, mungkin bagi kita untuk menjadi dewa. Apakah Anda bersedia? Bab 548 menyatu dengan Ratu Iblis. Bai Xiu menarik napas dalam-dalam dan menatap Ratu Iblis dengan serius. Dia berbeda dari Lan Mengqin, dia menjalani kehidupan keduanya. Apa yang harus saya bayar? Ratu Iblis menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Jadilah diri sendiri. Bawa aku untuk menjadi dewa. Inilah yang ingin Anda lakukan. Itu tidak berbeda dari niat awal Anda. Aku adalah Abyssal Demon Dragon, atribut air yin dari perpaduan kegelapan dan air. Ini agak kompatibel dengan jiwa bela diri Anda. Rekan Anda memiliki buah kaisar. Dapatkan beberapa, itu secara alami akan mempromosikan perpaduan garis keturunan kita. Petik 2. Baiklah. Tekad muncul di mata Bai Xiu saat dia mengangguk dengan penuh semangat pada Ratu Iblis. Ratu Iblis maju selangkah dan lingkaran ungu menyebar dari bawah kakinya, membentuk pola cahaya yang luar biasa. Telinga Bai Xiu segera dipenuhi dengan raungan naga yang rendah. Asteris. Wang Tianyu duduk tegak di tempat tidurnya. Matanya telah berubah sepenuhnya menjadi emas pada suatu saat,
dan lingkaran cahaya keemasan samar berkedip. Divine Sense-nya telah menyebar dan menyegel semua aura di sekitar perkemahan, mencegah aura apapun bocor. Emerald Swan, Abyssal Demon Dragon. Senyum tipis muncul di sudut mulut Wang Tianyu. Meskipun Beast God Di Tian tidak memilih untuk membuat kontrak dengan manusia karena harga dirinya, dengan tambahan keduanya, Akademi Shrek pasti akan menghasilkan dua sosok maha kuasa di masa depan. Sepertinya itu adalah keputusan yang bagus untuk membuat pengecualian dan mengizinkan semua tahun pertama untuk menghadiri upacara. Tentu saja, ini juga sesuatu yang diperjuangkan oleh anak-anak. Dengan ini, rencananya bisa benar-benar dimulai. Bahkan dengan pengalamannya, dia sekarang sangat menantikan pembukaan dan kedatangan kelas eksperimen yang sesungguhnya. Pagi-pagi sekali, ketika sinar matahari pertama keluar dari bayang-bayang pepohonan dan tersebar di perkemahan, Liu Feng perlahan membuka matanya. Sinar matahari bersinar melalui jendela dan mendarat di atasnya. Itu hangat dan nyaman. Liu Feng menyipitkan matanya dan melihat pemandangan indah di luar jendela. Suasana hatinya ceria seperti matahari. Nyatanya, suasana hatinya saat ini mewakili mentalitas setiap siswa di tahun pertama. Perjalanan ke planet peri ini terlalu bermanfaat bagi mereka. Lan Xuanyu sedang duduk di tempat tidur di sebelahnya dan masih bermeditasi. Ketika tatapan Liu Feng tertuju padanya, dia terkejut. Hanya dalam satu malam, Lan Xuanyu tampaknya telah sedikit berubah. Dia sudah cantik, tetapi pada saat ini, kulitnya tampak lebih sebening kristal. Di bawah sinar matahari, seluruh tubuhnya tampak agak transparan. Melihatnya, Liu Feng tidak bisa menahan senyum tulus. Hal yang paling beruntung dalam hidupnya adalah orang tuanya membawanya ke dunia ini dan yang kedua adalah bertemu dan menjadi teman sekamar Lan Xuanyu. Tanpa Lan Xuanyu, dia dan Qian Lei pasti tidak akan bisa berjalan di atas panggung Akademi Shrek. Mereka akan tersingkir selama elit junior kelas. Lan Xuanyu yang membawa mereka ke sini selangkah demi selangkah, dan setelah datang ke Akademi Shrek, semuanya telah berubah. Mereka menjadi lebih kuat dari hari ke hari, dan dengan kecepatan yang begitu cepat. Jika itu 2 tahun lalu, dapatkah dia membayangkan jiwa bela dirinya akan berevolusi menjadi Raja Naga Putih? Mungkinkah dia membayangkan bahwa dia akan mencapai ring 4 pada usia 13 tahun? Ini tidak mungkin, tapi sekarang, tidak hanya itu, dia bahkan memiliki Tone Dragon berumur 30.000 tahun sebagai Spirit Soul-nya. Di masa depan, dia akan mendapatkan setidaknya 3 cincin jiwa darinya, dan itu akan cukup baginya untuk berkultivasi sampai dia menjadi Soul Sage atau Soul Douluo. Hidup benar-benar indah. Siswa Akademi Shrek keluar dari kamar mereka satu demi satu dan kembali setelah sarapan. Sama seperti Liu Feng, setiap siswa di tahun pertama sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya begitu banyak binatang 10.000 tahun telah memilih untuk menjadi jiwa roh sejak mereka tiba di planet ini. Lan Xuanyu bangun setelah Liu Feng. Ketika dia membuka matanya, hal pertama yang dia rasakan adalah dunia berwarna pelangi. Ya, dunia yang dipenuhi berbagai elemen dengan warna berbeda. Peningkatan kekuatan spiritualnya yang tiba-tiba membuatnya agak tidak nyaman. Persepsinya tentang segala sesuatu di sekitarnya terlalu kuat, sedemikian rupa sehingga dia dapat dengan jelas merasakan bahwa segala sesuatu di sekitarnya berbeda dari sebelumnya. Dia menenangkan diri dan setelah beberapa lama, dia menstabilkan kendali atas kekuatan spiritualnya dan kembali ke keadaan normalnya. Butuh beberapa waktu baginya untuk sepenuhnya mengendalikan elemen. Kekuatan spiritualnya diperkuat tetapi kontrolnya membutuhkan latihan. Tidak banyak yang harus dikemas, mereka akan segera berangkat. Lan Xuanyu meregangkan tubuhnya dan pergi ke ruang terbuka di luar. Ketua kelas, selamat pagi. Ketua kelas, kenapa kamu terlihat lebih baik dari sebelumnya, haha. Ketika tahun-tahun pertama melihat Lan Xuanyu, mereka akan berinisiatif untuk menyambutnya. Ada juga beberapa suara menggoda. Di antara tahun-tahun pertama, jumlah siswa laki-laki lebih banyak daripada siswa perempuan. Hanya ada 7 siswa perempuan, dan sisanya semua siswa laki-laki. Ketika Ding Zuohan mencoba menentang tim Lan Xuanyu, itu juga karena 2 siswi tercantik adalah anggota tim kecilnya dan ini membuat orang iri. Bos, saat ini, Ding Zuohan berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Dia memandang Lan Xuanyu dengan senyum tersanjung. Sejak dia memilih untuk menjaga hubungan baik dengan Lan Xuanyu, dia merasa bahwa dia berada dalam banyak hal baik. Pertama, pemimpin kelas telah memberinya sesuatu yang baik selama kompetisi,
kemudian dia membuat kontrak dengan Stargazing Beast 10.000 tahun. Ini terlalu sempurna. Ding Zuohan merasa bahwa dia pasti akan dapat mencapai 5 cincin paling banyak pada semester pertama tahun ketiganya, dan ini memperhitungkan pembuatan armor pertempuran satu kata miliknya. Jika dia cepat, dia mungkin bisa menembus level 5 cincin pada akhir tahun kedua. Dia sudah mendengar dari Bing Tianliang bahwa keterampilan penempaan Lan Xuanyu cukup kuat. Saat ini, yang paling dia harapkan adalah mendapatkan satu set logam langka Tousan Refined yang disesuaikan untuk battle armor dengan Lan Xuanyu. Oleh karena itu, dia bahkan tidak lagi memanggil ketua kelas Lan Xuanyu dan hanya memanggilnya bos. Jadi bagaimana jika dia tidak punya wajah? Tidak ada yang lebih penting. Lan Xuanyu tersenyum padanya. Bagaimana fusi Anda dengan Stargazing Beast Anda? Bagus sekali, itu sangat cocok untukku. Kupikir aku tidak akan bisa menemukan Soul Beast yang cocok untukku, tapi aku tidak menyangka akan ada keberadaan aneh seperti Stargazing Beast di sini. Ding Zuohan terkekeh, tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya. Lan Xuanyu berkata dengan kesal, benar, gambarkan saja sebagai orang aneh. Jika nanti marah, kita akan lihat bagaimana Anda akan melakukannya. Ding Zuohan terkekeh. Tidak, kita bersaudara sekarang. Bos, Anda harus mempercayai Eki saya. Baiklah, aku akan pergi dan sarapan. Kita harus berangkat nanti, kata Lan Xuanyu. Ding Zuohan mengangguk dan berkata, guru baru saja memberitahu kami bahwa kami akan berangkat dalam 1 jam. Makhluk jiwa secara khusus akan mengirim kita ke pesawat ruang angkasa. Memikirkan harus duduk di pesawat ruang angkasa untuk waktu yang lama membuat kepalaku sakit. Berkultivasi dan bermeditasi. Lan Xuanyu menepuk pundaknya dan pergi untuk sarapan. Nyatanya, untuk tahun-tahun pertama, bagian terpanjang dari perjalanan itu ada di pesawat ruang angkasa. Bagi mereka, ini hanya membuang-buang waktu, tetapi secara alami layak untuk mendapatkan jiwa roh. Mereka hanya harus bekerja lebih keras ketika mereka kembali. Tepat ketika Lan Xuanyu mengambil buah itu dan mulai makan, Yuanen Huihui datang ke sisinya secara misterius dengan ekspresi sombong di wajahnya. Dia berbisik, Kakak Xuanyu, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Ah, rahasia apa? Lan Xuanyu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Yuanen Huihui merendahkan suaranya dan berkata, ketika saya kembali kali ini, nenek membawa saya ke alam mistik ras elf kami dan membantu saya menandatangani kontrak dengan seorang rekan. Salah satu dari 7 sahabat terkuat ras elf kami, Elf Dragon, telah memilihku. Naga peri rasku adalah eksistensi yang sangat kuat yang tidak kalah dengan monster jiwa 100.000 tahun. Bab 549 Naga Peri Imajiner. Elf Naga. Lan Xuanyu menatapnya dengan heran. Rasku hanya memiliki 7 naga peri, dan mereka telah diturunkan sejak zaman kuno. Bahkan nenek saya tidak tahu sudah berapa lama mereka ada. Hanya anggota ras saya yang paling menonjol yang memiliki kemungkinan untuk diakui oleh mereka. Setelah membentuk kontrak, naga peri akan terlahir kembali sekali dan tumbuh bersama rekannya. Mereka akan menemani dan melindungi. Saat pendamping mereka mati, mereka akan berubah kembali menjadi telur elf dan menunggu kemunculan pendamping berikutnya. Mereka adalah penjaga terpenting ras saya. Saat ini, di antara 7 naga elf, hanya nenekku, sebagai Raja Elf, yang memiliki naga elf sebagai pendampingnya. 6 lainnya semuanya ada di sini. Saya telah mendapatkan persetujuan dari salah satu dari mereka. Selamat, Huihui. Lan Xuanyu memberinya acungan jempol. Yuanen Huihui berkata dengan bangga, dalam arti tertentu, Elfen Dragon mirip dengan Soul Beast. Itu tidak langsung berubah menjadi cincin jiwa, tetapi dapat merangsang garis keturunan saya dan melahirkan cincin jiwa dengan sendirinya. Itu yang dikatakan nenek padaku. Saya bisa mencobanya setelah saya mencapai 6 ring. Juga, kecepatan pertumbuhanku juga menentukan pertumbuhan Elfen Dragon. Rekanku disebut naga peri imajiner. Di akhir pidatonya, Yuanen Huihui mengangkat suaranya dan melihat ke samping. Lan Xuanyu mengikuti pandangannya dan melihat Tang Yuge berjalan mendekat dan memakan beberapa buah. Dia mengabaikan kata-kata Yuanen Huihui dan tetap tenang. Kakak Xuanyu, apakah kamu mendapatkan roh jiwa kali ini? Yuanen Huihui bertanya. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Tidak. Yuanen Huihui segera berkata dengan menyesal, mengapa saya tidak memberitahu nenek untuk membiarkan Anda mencoba alam misteri peri? Lihat apakah Anda bisa mendapatkan persetujuan dari naga peri.
Petik 2. Lan Xuanyu terkejut. Manusia juga bisa pergi ke Elven Mystery Realm. Yuanen Hui berkata, itu bisa dilakukan, tetapi membutuhkan ritual. Itu mengharuskan Anda untuk menandatangani kontrak wali dengan klan saya. Sebenarnya, tidak banyak batasan, tapi kamu harus membantu kami tanpa syarat saat klanku dalam bahaya. Lupakan saja, kata Lan Xuanyu. Ini terlalu merepotkan, kita harus pergi sekarang. Kami akan membicarakannya ketika kami mendapat kesempatan. Dia memiliki dewa binatang di tian di tubuhnya, dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dia hidup kembali. Dengan jejak spiritual Vajra Babun, itu sudah cukup hidup. Jika ada Elven Dragon lain, bukankah akan sedikit berantakan? Sayang sekali, kata Yuanen Hui dengan menyesal. Saya mendengar dari nenek bahwa kemungkinan jiwa binatang mengakui seorang master jiwa tidak tinggi. Kami akan datang lagi ketika kami lebih kuat lain kali. Jika Anda masih tidak dapat bergabung dengan monster jiwa, saya akan merekomendasikan Anda untuk pergi ke Elven Mystery Realm untuk mencoba. Kakak Xuanyu sangat kuat, Anda pasti bisa mendapatkan persetujuan dari Elven Dragon. Pada titik ini, dia menyenggol Lan Xuanyu dengan lembut dan menyenggol bibirnya ke arah Tang Yuge. Apakah dia mendapat persetujuan dari binatang jiwa? Lan Xuanyu melirik Yuanen Hui dan mengangguk. Apakah itu sangat lemah? Yuanen Hui mendengus dan berbisik. Lan Xuanyu terhibur dengan kekanak-kanakannya. Tidak, ini sangat kuat. Aku tidak percaya padamu. Wajah Yuanen Hui dipenuhi dengan penghinaan. Saat itu, Liu Feng berjalan mendekat. Xuanyu, guru memanggil semua orang untuk berkumpul dalam 10 menit. Baiklah, jawab Lan Xuanyu sambil tersenyum. Yuanen Hui memandang Liu Feng dan bertanya, saudaraku, apakah kamu sudah mendapatkan persetujuan dari binatang jiwa? Liu Feng mengangguk. Apakah itu kuat? Yuanen Hui bertanya. Tidak buruk, Ton Dragon berumur 30.000 tahun. Liu Feng tidak menyembunyikan apapun dan menyapa Lan Xuanyu sebelum berbalik untuk pergi. Naga berduri. Benarkah ada Ton Dragon? Ini sebenarnya Ton Dragon berumur 30.000 tahun. Yuanen Hui memandangi punggung Liu Feng dan tertegun. Dia adalah siswa berbakat dari Shrek Academy dan secara alami tahu apa itu Ton Dragon. Itu adalah makhluk jiwa yang kuat yang mengendalikan ruang. Seekor Ton Dragon dengan kultivasi lebih dari 10.000 tahun sangatlah kuat. Selain itu, tidak seperti naga elfnya, tidak perlu waktu untuk tumbuh. Setelah benar-benar menyatu dan membawa cincin jiwa, itu benar-benar akan memperkuat kultivasi Liu Feng. Xuanyu, hahaha. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh berlari dengan cepat, rambut putih panjangnya berkibar di belakangnya, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia datang ke sisi Lan Xuanyu dan segera membungkuk, wajahnya hampir menyentuh Lan Xuanyu dan Yuanen Hui. Aku berhasil, kata Lan Mengqin bersemangat sambil memeluk Yuanen Hui dengan santai. Terinfeksi oleh aroma samar di tubuhnya, Yuanen Hui langsung tersipu. Hei, pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Lan Mengqin berkata dengan santai, gadis kecil, jangan menyela saya. Aku laki-laki, kata Yuanen Hui, tapi dia tercengang oleh kata-kata Lan Mengqin. Biji, senior Biji datang mencariku tadi malam dan telah menjadi jiwa rohku. Dia berkata bahwa itu karena aku temanmu. Xuanyu, terima kasih. Lan Mengqin bersemangat tetapi dia mencoba yang terbaik untuk merendahkan suaranya. Oh benar, Qian Qiu, oh, tidak, Xiu juga punya. Senior Demon Queen datang bersama Senior Biji kemarin. Senior Demon Queen juga membuat kontrak dengannya. Hehe, Yuanen Hui sudah tertegun. Dia ada di sini untuk pamer dan bahkan merasa sedikit bangga dengan pencapaiannya, tetapi dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Dia tahu siapa Biji. Dia pernah tinggal di planet peri sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa penguasa sebenarnya dari Soul Beast World. Ratu Iblis, Naga Iblis Abisal, ini. Tang Yuge berjalan mendekat dan berkata dengan santai, aku akan berkumpul di distrik dulu. Lan Mengqin menatapnya sambil tersenyum dan berkata, bantu aku merahasiakan ini. Burung Yin yang Chaos Anda juga sangat kuat. Saya mendengar dari senior Biji bahwa itu adalah burung takdir dan tidak boleh diambil bagaimanapun caranya. Dia tidak berharap untuk memilihmu. Tang Yuge tersenyum. Tidak apa-apa, hanya saja setelah 5 elemen saya dibagi menjadi Yin dan Yang, hanya dari segi atribut saja, itu setara dengan menggandakannya.
Luangkan waktu Anda, saya masih harus membiasakan diri dengannya. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Yuanen Huihui sebelum dia pergi dengan santai. Kalian, mata Yuanen Huihui memerah saat dia menatap Lan Xuanyu, matanya yang besar dipenuhi dengan keluhan. Lan Xuanyu memeluk bahunya dengan ekspresi nyaman dan mendesah dalam hatinya. Aku tidak akan memberitahumu bahwa aku membuat kontrak dengan Dewa Binatang di Tian. Setelah menaiki pesawat ruang angkasa, perjalanan panjang dimulai sekali lagi. Tetapi pada tahun-tahun pertama, tidak ada yang mempermasalahkan lamanya perjalanan. Setiap orang mendapat keuntungan besar dari bergabung dengan setidaknya 10.000 tahun Soul Beast sebagai spirit soul mereka. Bagi mereka, satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan sekarang adalah melakukan segala yang mungkin untuk mencapai tingkat berikutnya dari kultivasi kekuatan jiwa mereka dan bergabung dengan binatang jiwa 10.000 tahun mereka. Pada saat itu, kekuatan mereka akan mengalami perubahan kualitatif dan jiwa roh mereka akan mampu bertarung bersama mereka. Peningkatan ini terlalu besar. Jika Lan Xuanyu, Dewa Binatang di Tian, Yuanen Huihui, dan Naga Peri dimasukkan, maka tahun-tahun pertama dapat dikatakan semuanya berhasil menyelesaikan masalah peleburan dengan jiwa binatang. Setiap orang memiliki jiwa roh mereka sendiri. Oleh karena itu, selama perjalanan pulang, semua orang bermeditasi dengan sekuat tenaga. Setelah 15 hari, hampir semua orang bermeditasi. Lan Xuanyu secara alami sama. Dengan buah di mulutnya, dia mengolah dan menyesuaikan diri. Setelah fusi dengan Beast God di Tian, energi kehidupan yang menyertainya memungkinkan pusaran garis keturunannya pulih ke keadaan optimal. Inti garis keturunan Dewa Naganya telah meningkat sedikit lebih dari 5 kali lipat, dan kekuatan spiritualnya juga meningkat secara substansial. Oleh karena itu, selama 15 hari ini, selain bermeditasi dan mengolah kekuatan jiwanya, Lan Xuanyu lebih fokus pada kendali atas kekuatan spiritualnya dan perubahan yang ditimbulkan oleh peningkatan eksplosifnya. Bab 550 Kelas Eksperimen Perang Bintang. Lan Xuanyu menyadari bahwa dia mampu merasakan dan menarik lebih banyak elemen spasial selama perjalanan luar angkasa. Meskipun elemen-elemen ini tidak dapat secara langsung memelihara garis keturunannya seperti energi kehidupan, itu tetap bermanfaat bagi kultivasinya di bawah bimbingan kekuatan spiritual yang cukup kuat. Dia berhasil mengubahnya menjadi kekuatan jiwa untuk kultivasi. 15 hari berlalu dengan sangat cepat selama meditasi. Ketika mereka kembali ke kota Shrek, hampir 40 hari telah berlalu sejak mereka pergi. Hanya ada sekitar 5 bulan dalam satu semester dan dia telah menghabiskan seperempatnya. Meskipun dia telah mendapatkan banyak, itu juga memakan banyak waktu. Sama seperti Lan Xuanyu dan teman-teman sekelasnya merasa bahwa kelas-kelas berikutnya pasti akan meningkat dan para guru pasti akan mendesak mereka untuk kembali belajar, perubahan lain terjadi untuk tahun-tahun pertama. Minggu pertama setelah mereka kembali, semuanya normal. Semua orang pergi ke sekolah, berkultivasi, dan menghadiri kelas. Sambil belajar, Lan Xuanyu juga meluangkan waktu untuk memalsukan dan mulai mengumpulkan pengalaman pada logam 1000 halus kelas 1. Dia tidak terburu-buru untuk membagikan buah kaisar kepada rekan satu timnya. Dia ingin membiarkan mereka menetap untuk jangka waktu tertentu dan menyesuaikan keadaan mereka ke puncaknya sebelum membagikannya. Dia memiliki sejumlah besar lambang ungu, cukup untuk mendukung semua orang yang mengkonsumsi buah kaisar di Danau Dewa Laut. Dia hanya harus melakukannya dalam semester ini. Namun pada minggu kedua kepulangan mereka, perubahan baru terjadi. Dari 34 siswa di kelas, 33 hadir dan hanya Qian Lei yang hilang. Qian Lei masih menyendiri dan sudah lama tidak keluar. Awalnya, ada 33 siswa di tahun pertama, tetapi setelah Tang Yuge bergabung, ada 34 siswa. Qian Lei sedang berkultivasi di Danau Dewa Laut. Dengan banyaknya lambang ungu yang dia menangkan sebelumnya, dia bisa terus berkultivasi di Danau Dewa Laut. Setelah kebangkitan Golden Behemoth, baik dia maupun Golden Behemoth Fatih Jin membutuhkan energi kehidupan dalam jumlah besar untuk kultivasi mereka. Kelas untuk pagi ini harus Mechia Piloting. Pada semester kedua, Mechia Piloting telah menjadi mata kuliah yang penting. Pintu ruang kelas terbuka dan Xiaoqi masuk lebih dulu, tapi dia bukan satu-satunya. Di belakangnya, Dekan Pengadilan Luar, Ying Lohong, juga masuk. Ada orang lain, Guru Lan Xuanyu yang paling akrab, Tang Zhenhua. Yin Lohong berjalan di depan Tang Zhenhua tanpa ekspresi dan bahkan tidak memandangnya. Dia berjalan maju dan mengalihkan pandangannya ke wajah-wajah tahun pertama.
Semua orang terdiam dan memandang dekan pengadilan luar. Saya di sini hari ini untuk mengumumkan dua hal. Pertama, mulai hari ini dan seterusnya, kelas Anda akan memiliki guru penanggung jawab tambahan, Guru Tang Zhenhua, yang berada di sisi saya. Guru Tang adalah penanggung jawab pusat antarbintang dan juga dekan Fakultas Komando Antarbintang. Dia adalah sosok otoritas di akademi dalam hal komando antarbintang, kapal perang jiwa, dan misia luar angkasa. Dia dan Guru Xiao akan bertanggung jawab untuk mengajar berbagai mata pelajaran di kelas Anda di masa depan. Lan Xuanyu menatap Tang Zhenhua dengan kaget. Guru tidak menyebutkan ini padanya kemarin. Ini sedikit mendadak. Tang Zhenhua juga meliriknya dan tanpa ekspresi seperti Ying Lohong, tetapi Lan Xuanyu melihat sedikit keceriaan di kedalaman matanya. Melihat ekspresinya, Lan Xuanyu mau tak mau merasa kasihan pada teman-teman sekelasnya. Setiap kali guru mengungkapkan ekspresi seperti itu, saat itulah dia akan menyiksa seseorang. Orang yang paling tersiksa tentu saja dia. Mungkin karena dia datang dengan Yin Lohong hari ini, tapi Tang Zhenhua tidak terlihat ceroboh. Meski tidak bercukur, pakaiannya bersih dan rambutnya tidak berantakan seperti biasanya. Masalah kedua, karena kinerja luar biasa dari tahun-tahun pertama dalam semester ini dan keuntungan mereka di planet Elven, Paviliun Dewa Laut Akademi akhirnya memutuskan bahwa kelas Anda akan menjadi kelas eksperimental untuk mengajar. Semua mata kuliah untuk kelas eksperimen akan diatur oleh pelataran dalam dan luar. Saya pribadi akan mengawasi mereka. Kelas eksperimen, tahun-tahun pertama tertegun. Apa yang dimaksud dengan kelas eksperimen? Kedengarannya agak megah. Menurut apa yang mereka ketahui, tidak ada kelas lain seperti itu di pengadilan luar. Apakah ini berarti akademi akan memberi mereka lebih banyak sumber daya? Untuk sesaat, semua orang tidak bisa tidak melihat satu sama lain. Dengan adanya dekan, mereka tidak punya waktu untuk berbisik satu sama lain, tetapi kebanyakan dari mereka mengungkapkan ekspresi bersemangat. Baiklah, mari kita mulai. Ying Lohong mengangguk pada Xiaoqi tetapi mengabaikan Tang Zhenhua dan berbalik untuk pergi. Setelah Ying Lohong pergi, suasana di kelas menjadi lebih hidup. Ding Zuohan mau tidak mau bertanya, Guru Xiao, tentang apa kelas eksperimennya? Xiaoqi berkata, tepatnya, kelas kami akan menjadi kelas eksperimen perang bintang. Artinya kedepannya kalian semua akan memiliki lebih banyak kelas yang berhubungan dengan Fakultas Komando Antarbintang. Guru Tang akan mengajari Anda dalam aspek ini. Pelajaran pertama hari ini akan diajarkan oleh Guru Tang dan dia akan memperkenalkan Anda kelas-kelas Fakultas Komando Antarbintang. Kelas tambahan, kelas dari Fakultas Komando Antarbintang. Orang harus tahu bahwa Lan Xuanyu adalah satu-satunya di sepanjang tahun pertama yang mendaftar untuk kursus ini. Apakah mereka harus mempelajari seluruh versi sekarang? Tiba-tiba, sebagian besar kegembiraan semua orang mereda saat mereka menghela nafas. Mereka harus mempelajari Duo Meshia Mastery, meningkatkan kultivasi mereka, menempa battle armor, dan mempelajari segala macam pengetahuan. Mereka sudah sangat sibuk. Jika mereka harus menambahkan kelas dari Fakultas Komando Antarbintang, bukankah akan lebih sulit? Dan sebagian besar siswa hanya tertarik menjadi Duo Meshia Master. Mereka adalah penggemar individu heroik. Apa gunanya mempelajari Interstellar Commanding? Xiaoqi memberi isyarat agar Tang Zhenhua maju dan mundur ke samping. Tatapan Tang Zhenhua menyapu wajah semua siswa dan senyuman muncul di wajahnya. Apakah kalian berpikir bahwa dengan menambahkan kurikulum Fakultas Komando Antarbintang, kalian akan menjadi lebih sibuk dan lelah? Mata tahun-tahun pertama langsung tertuju padanya. Bukankah begitu? Bagaimana lagi? Tapi tanpa diduga, Tang Zhenhua mengangguk dan berkata dengan serius, kalian benar. Seluruh kelas menghela nafas, kecuali Lan Xuanyu. Tang Zhenhua berkata dengan acuh tak acuh, tidak hanya jumlah kelas akan bertambah, tetapi juga akan membuat kalian semua mengalami apa artinya hampir menangis dan ingin berhenti tetapi tidak bisa. Mulai hari ini dan seterusnya, waktu latihan gratis kalian semua akan dibatalkan selama sore hari. Anda semua malah akan pergi ke Interstellar Center untuk kursus yang relevan. Hari ini adalah hari pertama, dan Lan Xuanyu akan membawa kalian semua ke sana pada sore hari. Saat dia berbicara, tatapan Tang Zhenhua tertuju pada Lan Xuanyu. Ya guru, Lan Xuanyu dengan cepat berdiri dan menjawab. Tang Zhenhua menekan telapak tangannya ke arahnya dan memintanya untuk duduk. Aku yakin kalian semua sangat penasaran mengapa Akademi membiarkan kelasmu menjadi kelas eksperimen perang bintang.
Saya bisa menjawab pertanyaan Anda sekarang. Pada titik ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selama ini, Akademi Shrek kita dikenal karena memelihara talenta paling elit. Ada banyak jenis talenta, dan masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Dan di federasi saat ini, para siswa yang menjadi calon pengantin pria Akademi Shrek kami semuanya elit, terutama mereka yang berasal dari kurikulum Duo Mesya Mastery yang telah mempersiapkan banyak elit. Mereka memakai mesya dan armor pertempuran dan mengandalkan kemampuan individu mereka yang kuat untuk menjalankan beberapa misi terberat untuk federasi. Setiap dari mereka adalah pahlawan, dan mereka banyak berkontribusi pada perkembangan federasi dan migrasi antar bintang federasi. Setelah mendengar kata-kata Tang Zhenhua, Lan Xuanyu merasa sedikit tidak nyaman. Alasannya sederhana, gurunya ini belum pernah berbicara kepadanya dengan sikap yang begitu serius sebelumnya. Mengapa dia terlihat seperti mencoba menipu mereka? Tang Zhenhua melanjutkan, kalian semua harus tahu bahwa ketika Anda memulai tahun keempat, Anda akan mulai melakukan beberapa tugas khusus. Sumber daya akademi tidak diberikan kepada Anda secara cuma-cuma. Di Shrek, semua yang telah Anda menangkan bukanlah sesuatu yang harus diberikan akademi kepada Anda. Itu sebabnya akademi membiarkan Anda memilih sendiri sejak awal. Dan misi itu akan diisi dengan bahaya yang berbeda, dan ada catatan siswa yang binasa. Tapi bukan hanya kita, hal yang sama berlaku untuk Sekte Tang, Kuil Dewa Perang, dan Pagoda Roh. Semua sekte dan institusi teratas di federasi melakukan hal yang sama. Untuk apa ini? Untuk lebih melindungi federasi kita dan warga negara biasa. Semakin besar kemampuan seseorang, semakin besar tanggung jawabnya. Anda telah memperoleh sumber daya dari akademi dan federasi, jadi kamu harus siap bekerja keras untuk federasi. Anda dapat memilih untuk meninggalkan akademi kapan saja, dan kami tidak akan memaksa Anda untuk tetap tinggal. Tetapi jika Anda benar-benar ingin menjadi kuat, Anda harus berdiri di puncak piramida di masa depan, tidak semua orang bisa berdiri di atas. Pahlawan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di federasi dan Shrek kami yang paling banyak. Ketika Anda akan dapat berdiri di pengadilan dalam atau bahkan memasuki paviliun Dewa Laut suatu hari nanti, Anda semua akan menyadari bahwa semua upaya Anda tidak sia-sia karena Anda semua mengandalkan pengalaman masa lalu yang jauh melampaui rekan-rekan Anda dan dengan demikian diperoleh kemampuan yang jauh melebihi teman-temanmu.